Hai, selamat datang di Biblians. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk merekonsiliasi atau memperdamaikan Allah dengan ciptaannya, seluruh ciptaannya, semesta ini. Karena dosa telah mengakibatkan ciptaan Allah rusak. Bukan cuma manusianya, tapi seluruh ciptaan ini telah menyimpang daripada protodesain atau rancangan awal daripada Allah. Nah, karena Allah sangat mengasihi ciptaannya ini, makanya Dia menjadi manusia untuk mengatasi atau menangani kerusakan atau kehancuran tersebut. Itu yang ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Terus tujuan utama dari misi ini adalah untuk menebus dosa manusia, karena semesta rusak karena dosa manusia, perbuatan manusia, ulah manusia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Sebuah misi yang tidak bisa diselesaikan atau ditangani oleh kita manusia. Kita nggak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Makanya hanya Tuhan lah yang bisa, dan Dia lah yang bertindak untuk itu. Karena Dia sangat mengasihi kita semua, bahkan semesta ini. Dan karena itu Yesus harus mati di kayu salib, menjadi korban penebusan. Harus mati menjadi korban yang sempurna, sekali untuk seluruh dan selamanya. Hal itu tertulis di Ibrani 7 ayat 27 dan 9 ayat 25-28. Oke, mungkin untuk poin-poin tadi kita semua orang Kristen udah ngerti. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan yang cukup menarik bagiku, mungkin juga bagi kalian teman-teman yang lain, adalah kenapa Yesus harus mati di salib? Kenapa Dia harus jadi korban? Bisa gak Allah menebus dosa atau mengampuni dosa tanpa harus ada korban sembelihan? Bisa gak Allah menebus dosa manusia tanpa Yesus atau tanpa Tuhan harus jadi manusia dan mati di salib? Bisa gak pakai cara lain? Mungkin cara disembelih atau dicambuk atau dilempari batu? Atau mungkin bisa gak Allah terhapus dosa manusia? Bukannya Tuhan itu maha kuasa? Bukannya Dia bisa membuat apapun? Bukan? Well, aku sangat percaya hal itu bisa. Allah bisa aja jentikan jari gini dan dosa manusia semua terhapus, semesta ini terpulihkan. Bisa aja. Tapi masalahnya Allah itu tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri atau membatalkan ketetapannya sendiri. Dia bukan Tuhan yang plan dalam rancangannya, yang sebentar ini lalu sebentar bingung dan berubah, atau baru sadar dan berubah. Tuhan bukan gitu. Soal Allah dan rancangannya yang kekal bersama Dia, aku ada bahas di teori idea Plato, video yang itu. Kalian bisa tonton di sini kalau teman-teman belum nonton tentang dunia idea Plato. Jadi karena Allah tidak plan dengan rancangannya, Dia sudah sejak semula menetapkan rancangannya. Dan dalam hal penebusan ini, sejak semula Allah sudah menetapkan bahwa dosa itu bukan perkara yang sepele. Itu bukan perkara yang main-main. Dan dosa hanya bisa ditebus dengan korban sembelihan atau pencurahan darah, seperti di Perjanjian Lama. Itu yang Allah tetapkan sejak kekekalannya. Kita nggak tahu bagaimana menjelaskan itu, tapi itulah yang jelas. Allah sudah tetap dengan hal itu. Itu tertulis di Imamat 9 ayat 7 dan pasal 17 ayat 11. Kalian bisa pause videonya untuk bisa baca ayat-ayat ini. Dan mengingat atau mengetahui fakta bahwa korban penebusan yang selalu dibawa imam untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk seluruh bangsa Israel di Perjanjian Lama tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa manusia, dosa mereka secara utuh dan secara tuntas seluruhnya. Itu nggak akan pernah cukup. Maka akhirnya pada titik tertentu yang sudah Allah tetapkan, akhirnya Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menjadi manusia, turun ke bumi dan akhirnya menjadi korban untuk mati di salib, untuk memperdamaikan, merekonsiliasi Allah dengan manusia. Harus Dia sendiri yang bertindak, karena perbuatan manusia termasuk persembahan korban atau penyembelihan korban di Perjanjian Lama tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa manusia. Itu hanya sementara atau temporary. Nah, tadi kita udah tahu kenapa Yesus harus jadi korban penebusan, karena manusia tidak bisa menebusnya, dan karena yang paling penting Allah sudah menetapkan hal itu untuk terjadi, untuk bisa menebus dosa manusia. Harus seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa harus salib? Bisa gak penebusan dosa tidak melalui salib? Dalam arti Yesus nggak usah, kalaupun harus jadi korban, tapi nggak usah mati di salib. Mungkin mati dicambuk atau mati dilempari batu. Atau mati seperti domba-domba yang disembelih di zaman PL. Misalnya di atas sebuah batu atau mesbah.
Kenapa Yesus, atau bisakah Yesus mati dengan cara seperti itu? Tidak harus salib. Dan mengingat juga bahwa salib itu adalah salah satu hukuman paling mengerikan dan paling terkutuk di sepanjang masa gitu, di sepanjang zaman ini. Kenapa Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Apa nggak bisa cara lain? Apakah Allah nggak punya inisiasi untuk pakai cara lain atau bagaimana? Itu juga cukup menarik untuk jadi pertanyaan. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengubah fakta dan sejarah bahwa Yesus sudah mati ya dengan cara disalib. Sekali lagi pertanyaannya, bisa gak tidak usah disalib untuk penebusan tersebut? Nah, aku kasih jawaban bisa. Itu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mungkin. Oke, bentar, mungkin sebagian dari teman-teman langsung anti atau langsung menolak statementku tadi atau pernyataanku tadi yang menyatakan bisa. Mungkin kalian langsung, wah, kenapa dia bilang begitu? Aduh, pengajaran apa lagi nih? Dan sebagainya. Yap, aku tahu ini kontroversial kalau aku bilang karya penebusan bisa nggak pakai cara disalib. Yesus nggak harus disalib. Aku tahu ini kontroversial. Tapi, aku mau sampaikan begini. Yang perlu kita ketahui adalah Allah itu absolute dependent. Dia itu bebas secara mutlak. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia, siapapun itu, apapun itu, kecuali dirinya sendiri. Allah memutuskan, Allah menghendaki, Allah merancang sesuatu, tidak dipengaruhi, tidak disarankan, tidak dapat masukan, apalagi dibantah oleh siapapun. Dia absolute dependent, bebas secara sempurna atau mutlak. Karena itu, kalau ternyata Allah sejak kekekalannya yang kita nggak bisa jelaskan bagaimana, nah, kalau sejak saat itu dia sudah menetapkan bahwa karya penebusan, yaitu Yesus turun ke dunia, lalu mungkin mati dicambuk atau mati disembelih, itu bisa terjadi. Karena sekali lagi Allah absolute dependent. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusan atau ketetapan dia. Kalau dia tetapkan Yesus mati disalib untuk menebus dosa, itu yang terjadi. Kalau dia menetapkan Tuhan Yesus mati disembelih atau dicambuk, itu yang terjadi. Dan dosa pun terhapus juga. Kita nggak bisa ganggu-gugat keputusan atau kehendak Allah. Dan bahkan kalau dia juga mau menetapkan bahwa penebusan bukan pakai korban sembelihan gitu, itu juga bisa. Kalau, aku pakai kata kalau. Kita nggak bisa ganggu-gugat keputusannya apapun itu, termasuk yang sudah nyata sekarang, yaitu dosa harus ditebus melalui korban sembelihan, dan Yesus harus menjadi korban sembelihan itu, Tuhan menjadi manusia, lalu dengan cara mati disalib, bukan yang lain. Termasuk dengan fakta itu atau ketetapan itu, kita nggak bisa ganggu-gugat. Nah, jadi karena Tuhan Allah sudah menetapkan bahwa saliblah satu-satunya cara untuk pendamaian dan penebusan dosa itu, maka nothing we can do about that absolute decision. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk menentang atau untuk ngapa-ngapain dengan keputusan yang absolut itu. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.